Selamat pagi Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Perkenalkan, nama saya Ishak Martinus Siloi. NIM saya 15 2024 0105 008, kelas A semester 2 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Etika dan Profesi Guru. Materi yang pertama yaitu tanggung jawab akademik dan non-akademik. Tanggung jawab guru dalam aspek akademik ialah membimbing, mengajar, dan menilai peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Bentuk tanggung jawab akademik ada 3, yaitu pelaksanaan pembelajaran, penilaian atau evaluasi, dan yang ketiga, rencana pembelajaran. Yang berikutnya adalah tanggung jawab non-akademik oleh guru. Adalah mendukung perkembangan peserta didik, mencakup pembinaan moral, sosial, dan karakter. Adapun bentuk-bentuk tanggung jawab non-akademik ada 2, yaitu pembinaan karakter dan moral. Yang kedua, membangun komunikasi positif. Yang materi berikutnya adalah peran guru dalam melindungi hak cipta peserta didik. Untuk memastikan siswa memperoleh pengakuan adil, aman, dan manusiawi selama proses pendidikan sekolah. Adapun bentuk peran guru dalam menegakkan hak peserta didik yaitu yang pertama sebagai pelindung, guru sebagai pembimbing, dan guru harus menjaga privasi pada siswa. Yang berikutnya tantangan umum guru untuk menjaga hak peserta didik. Yang pertama yaitu kurangnya dukungan dari orang tua, yang kedua kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak, dan yang ketiga perkembangan teknologi dan risiko digital. Yang berikutnya guru tuh harus mampu menciptakan iklim belajar yang kondusif agar siswa merasa tenang yang secara fisik maupun emosional. Peran guru dalam menciptakan suasana belajar yaitu yang pertama mengatur kelas yang tertib dan rapi, yang kedua menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, dan yang ketiga menjaga keamanan fisik dan emosional. Kita masuk pada materi yang kedua yaitu etika guru dalam berkomunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi yang jelas dan terbuka sehingga pesan yang disampaikan bisa dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dalam berkomunikasi ada kendala komunikasi secara umum, yaitu yang pertama perbedaan latar belakang dan sosial, yang kedua kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi, yang ketiga penggunaan media yang tidak tepat. Etika guru dalam bermedia sosial adalah sikap profesional yang harus dijunjung tinggi oleh guru dan berbagi informasi melalui platform digital. Bentuk penerapan etika yaitu yang pertama menjaga konten pribadi, yang kedua menghindari interaksi yang berlebihan dengan siswa, dan yang ketiga menyebabkan konten positif dan edukatif pada masyarakat maupun siswa. Dampak penggunaan medsos yang tidak etis. Yang pertama adalah pencemaran nama baik institusi pendidikan, yang kedua konflik antara orang tua dan masyarakat, yang ketiga turunnya kepercayaan terhadap guru. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga yaitu guru dan teknologi pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang pertama dalam media digital. Guru harus menggunakan video edukatif, animasi, dan membuat materi lebih visual agar mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, platform daring. Menggunakan Google Classroom, Zoom untuk mendukung pembelajaran jarak jauh untuk memungkinkan interaksi tanpa batas. Yang berikutnya etika penggunaan teknologi di kelas. Yang pertama hak cipta, guru harus mencantumkan sumber belajar untuk menghormati karya orang lain. Yang kedua, hindari konten kreatif. Berikutnya dampak positif teknologi bagi pendidikan. Yang pertama, pemerataan pendidikan dan akses. Yang kedua, kreativitas dan kemandirian. Yang ketiga, interaktif dan kemandirian. Dampak negatif teknologi bagi pendidikan. Yang pertama, kesenjangan akses. Yang kedua, interaksi sosial menurun. Dan yang ketiga, penyalahgunaan pada teknologi. Adapun tantangan dan solusi pada teknologi dan pendidikan adalah literasi digital guru. Yang ketiga, etika penggunaan dan kesenjangan digital. Materi yang berikutnya adalah guru dan isu sosial. Yang pertama, peran guru dalam menghadapi isu sosial. Adapun 4 peran guru dalam menghadapi isu sosial. Yang pertama adalah guru sebagai model, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pemimpin, dan guru sebagai perencanaan. Adapun 3 permasalahan yang sering terjadi dalam dunia pendidikan yaitu yang pertama bullying, yang ketiga radikalisme, yang ketiga jenis konflik yang sering terjadi dalam dunia pendidikan yaitu yang pertama adalah bullying, yang kedua adalah diskriminasi, yang ketiga radikalisme. Membangun kesadaran multikultural di sekolah.
Pendidikan multikultural menciptakan lingkungan belajar yang menghargai perbedaan budaya, mengajarkan toleransi, dan mencegah prasangka. Yang berikutnya, guru sebagai agen perubahan. Guru adalah pendidik yang aktif, menyiapkan generasi yang mampu berkontribusi terhadap perbaikan masyarakat. Peran guru dalam konteks sosial dan pendidikan. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang transformatif. Kita masuk pada materi yang berikutnya pada kelompok 5, yaitu kepemimpinan guru adalah kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Indikator kepemimpinan guru adalah dapat memotivasi, membimbing, serta kreatif dalam pembelajaran. Keterampilan eksistensial guru terbagi menjadi 3, yaitu keterampilan empati, keterampilan analitis, dan keterampilan berani. Keterampilan kepemimpinan guru adalah memotivasi dan komitmen. Yang kedua, komunikasi dan koneksi. Dan yang ketiga, kehadiran di kelas dan komunitas. Kita pada materi yang ke-6, yaitu guru dan pengembangan karir. Mengapa penting pengembangan karir bagi guru? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kompetensi adaptasi pada kurikulum dan kesiapan tantangan global. Manfaat guru dalam pengembangan karir yaitu adalah dampak mutu pembelajaran, dan yang kedua meningkatkan citra profesi. Yang berikutnya adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau biasa disebut PKB. Yang ada 3, yaitu pertama pengembangan diri bagi guru, yang kedua membuat karya inovatif lewat metode pengajaran, dan yang ketiga publikasi ilmiah. Implementasi dan dampak pada PKB yaitu yang pertama dukungan dari sekolah, yang kedua guru profesional, dan yang ketiga sekolah berkembang. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu prinsip evaluasi yang adil dan objektif mencakup. Yang pertama yaitu transparatif, yang kedua kompetensi. Materi yang terakhir pada kelompok 7. Prinsip evaluasi yang adil dan objektif mencakup yang pertama transparansi, yang kedua konsistensi, dan yang ketiga akurat. Menghindari bias dalam penilaian. Guru harus menilai berdasarkan kriteria siswa, bukan karena latar belakang siswa. Yang kedua, koreksi jika ditemukan tidak sesuai dalam hasil penilaian. Guru bertanggung jawab untuk memberi umpan balik agar siswa dapat memperbaiki kekurangan. Terbagi menjadi 2, yaitu bersikap membangun bukan menyalahkan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang empati. Pak, saya membahas tentang pentingnya etika dan komunikasi, terutama dalam konteks kita sebagai guru. Bagaimana menurut Bapak? Saya setuju, Bu Lina. Etika berkomunikasi itu sangat penting agar hubungan kita dengan siswa, orang tua, dan sesama guru tetap harmonis dan profesional. Betul, Pak. Misalnya saat kita menghubungi siswa atau orang tua lewat pesan singkat, kita harus memperhatikan waktu yang tepat, seperti tidak mengirim pesan di malam hari atau saat waktu ibadah. Iya, dan kita juga harus selalu memulai komunikasi dengan salam dan memperkenalkan diri agar jelas siapa yang menghubungi, terutama jika nomor kita belum tersimpan di kontak mereka. Selain itu, pengguna bahasa yang sopan, formal, yang kakak, sabar, spasi dulu kakak. 1. Selain itu, penggunaan bahasa yang sopan, formal, dan jelas sangat penting. Hindari singkat atau bahasa gaul agar pesan kita mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah paham. Jangan lupa juga untuk mengakhiri pesan dengan ucapan terima kasih atau salam penutup. Itu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan kepada guru. Kalau dalam komunikasi antar guru, menjaga nada suara dan sikap juga penting supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan tetap mempererat kerjasama. Setuju, Bu Lina, dengan menerapkan etika komunikasi yang baik, kita bisa menjadi contoh yang baik bagi siswa dan menciptakan lingkungan sekolah yang sangat kondusif. Semoga kita selalu bisa menjaga kita dan berkomunikasi ya Pak. Amin, Bu Lina. Terima kasih atas diskusi kita pada hari ini. Pesan moral singkat pada pesan moral singkat babi. Pesan moral singkat pada apa tadi? Pesan moral pada drama singkat yaitu yang pertama, kita sebagai guru harus awali komunikasi dengan salam dan perkenalkan diri. Yang kedua, gunakan bahasa yang sopan, formal, dan jelas. Yang ketiga, akhiri dengan ucapan terima kasih atau salam penutup. Keempat, jaga nada suara dan sikap dalam komunikasi antar guru. Dan yang kelima, etika komunikasi membangun hubungan yang harmonis dan profesional.